Gabung dalam webinar Air Tenaga Surya menjadi pilihan strategis untuk irigasi pertanian yang diselenggarakan oleh Surya Kua dengan pemateri hari ini yaitu Bapak Hubi. Sebelumnya perkenalkan, saya Zazambila selaku pembawa acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Untuk yang pertama, mohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon selama sesi ini berlangsung agar acara berjalan dengan kondusif. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Untuk link presensi akan kami bagikan setelah materi selesai. Dan data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Jadi nanti ketika mengisi form presensi yang kami bagikan setelah materi selesai, mohon untuk mengisi dengan nomor WA yang benar ya Bapak Ibu, yang bisa kami hubungi karena nanti pembagian link sertifikat dan record terkait webinar ini ataupun materi itu akan kami bagikan melalui pesan WhatsApp. Dan terakhir, setelah webinar selesai, akan ada sesi foto bersama, jadi kami harap untuk tetap bertahan hingga akhir acara. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus materi dari Bapak Ubi. Kepada Bapak Ubi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual di forum webinar ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar yang berjudul Pompa Air Tenaga Surya menjadi pilihan strategis untuk irigasi pertanian. Sebelumnya perkenalkan, saya Hubi Ali selaku marketing dari PT Surya Aqua Teknologi Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, irigasi merupakan salah satu faktor paling krusial dalam pertanian. Ketersediaan air yang cukup dan tepat waktu sangat menentukan produktivitas lahan, stabilitas hasil panen, serta keberlanjutan usaha tani. Akan tetapi di lapangan, penyediaan air untuk irigasi seringkali menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Banyak wilayah pertanian
masih mengandalkan pompa air berbahan bakar BBM atau listrik. Ketergantungan ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari biaya operasional yang terus berjalan setiap hari, fluktuasi harga energi, hingga keterbatasan pasokan BBM dan listrik, terutama di daerah pedesaan dan lahan-lahan yang jauh dari jaringan listrik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menjadi beban bagi petani dan memengaruhi daya saing sektor pertanian. Di sisi lain, kita hidup di negara dengan potensi sinar matahari yang sangat besar dan relatif merata sepanjang tahun. Potensi ini sesungguhnya merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara langsung di lokasi pertanian tanpa perlu infrastruktur energi yang rumit. Sayangnya, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam sistem irigasi pertanian. Kondisi inilah yang mendorong hadirnya pompa air tenaga surya sebagai salah satu alternatif solusi. Pompa air tenaga surya mulai dipandang sebagai pilihan strategis karena mampu menjawab berbagai tantangan sekaligus, mengurangi ketergantungan pada BBM, menekan biaya operasional jangka panjang, serta memberikan kemandirian energi bagi petani. Selain itu, solusi ini juga sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui webinar ini, kita ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat bahwa pemanfaatan pompa air tenaga surya bukan sekedar adopsi teknologi baru, akan tetapi bagian dari strategi pengelolaan irigasi yang lebih cerdas dan adaptif terhadap tantangan zaman. Akhir kata, selamat mengikuti webinar ini. Semoga diskusi dan materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan, inspirasi, serta manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, next. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Surya Aqua terlebih dahulu. PT Surya Aqua Teknologi Indonesia merupakan sole agent dari Lawrence Solar Pump di Indonesia yang menghadirkan solusi pompa air tenaga surya untuk aplikasi air bersih, irigasi pertanian, dan wilayah tanpa BBM dan listrik PLN. Kemudian Surya Aqua sendiri membawa teknologi Lawrence yang berasal dari Jerman dan sudah berdiri sejak tahun 1993 dan menjadi pelopor pompa air tenaga surya di dunia. Produk Lawrence sudah digunakan di lebih dari 130 negara, kemudian hadir di Indonesia sejak tahun 2007, dan sampai saat ini sudah lebih dari 10.000 unit terpasang di lebih dari 33 provinsi. Karena kami di Indonesia merupakan prinsipal dari Lawrence Solar Pump, jadi kami tidak melakukan penjualan secara langsung, tetapi lebih ke arah mengatur regulasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan after sales. Sedangkan untuk penjualan dilakukan oleh partner distributor kami. Next. Kalau kita bicara soal irigasi pertanian, tantangan sebenarnya makin nyata dan kompleks. Di banyak wilayah, kebutuhan air pertanian terus meningkat seiring intensitas tanam yang semakin tinggi dan tuntutan hasil panen yang lebih stabil. Akan tapi di sisi lain, biaya irigasi berbasis BBM semakin mahal, harga solar tidak menentu, dan ini langsung berdampak ke biaya operasional petani dari hari ke hari. Belum lagi fakta bahwa banyak lokasi lahan pertanian berada jauh dari jaringan listrik PLN. Kemudian ketergantungan terhadap BBM ini menimbulkan risiko operasional yang tinggi. Kalau BBM susah, mahal, atau distribusinya terganggu, irigasi juga ikut terhenti. Dan yang terakhir, kita juga menghadapi perubahan iklim. Hal ini menyebabkan musim tanam makin sulit diprediksi. Pola hujan tidak menentu, sehingga petani dituntut punya sistem irigasi yang lebih fleksibel dan andal. Jadi dari kondisi ini bisa kita lihat irigasi pertanian butuh pendekatan baru yang lebih efisien, mandiri, dan berkelanjutan. Dari latar belakang inilah kita perlu melihat lebih jauh kenapa solusi konvensional yang selama ini dipakai
mulai terasa tidak cukup. Kalau kita turun langsung ke lapangan, kondisi irigasi masih berbasis BBM sangat umum kita temui. Banyak petani masih mengandalkan pompa diesel sebagai sumber utama pengairan. Masalah pertama tentu soal biaya solar harian. Harganya fluktuatif, kadang naik tiba-tiba, dan ini langsung menekan biaya operasional petani setiap hari. Selain BBM, ada juga peralatan mesin yang rutin, ganti oli, filter, sampai spare part. Kalau mesin berhenti atau rusak di tengah musim tanam, dampaknya bisa berlangsung ke tanaman. Di beberapa daerah, distribusi BBM juga tidak selalu lancar. Saat pasokan terganggu, irigasi ikut terhenti. Padahal tanaman tidak bisa menunggu. Belum lagi soal kebisingan dan emisi gas buang. Selain tidak ramah lingkungan, kondisi ini juga kurang nyaman untuk area pertanian yang digunakan setiap hari. Akhirnya, semua ini bermuara ke satu hal. Margin keuntungan petani semakin menurun. Bukan karena hasil panen buruk, tetapi karena biaya irigasi selalu tinggi. Dari realita inilah muncul pertanyaan penting. Apakah pola irigasi seperti ini masih relevan untuk jangka panjang? Atau kita perlu mulai mempertimbangkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan? Kalau kita bicara dari sudut pandang petani, dampak ketergantungan pada irigasi BBM sangat terasa langsung di lapangan. Yang pertama, tentu biaya operasional. Dalam banyak kasus, 30-50% biaya produksi habis hanya untuk irigasi. Masalah berikutnya adalah risiko gagal tanam. Begitu pompa berhenti, entah karena solar habis, mesin rusak, atau distribusi BBM terlambat, air tidak mengalir dan tanaman langsung terdampak. Akibatnya produktivitas lahan tidak optimal dan yang paling berat, petani jadi tergantung pada sumber energi yang tidak berkelanjutan. Setiap kenaikan harga BBM atau gangguan pasokan langsung berimbas ke biaya dan hasil panen. Lalu pertanyaannya, apakah ada solusi irigasi yang bisa menekan biaya lebih stabil dan memberi kepastian bagi petani? Nah, kita tadi sudah melihat dampak ketergantungan irigasi berbasis BBM ke petani. Biaya tinggi, risiko besar, dan semuanya sulit diprediksi. Di titik ini, mau tidak mau kita harus jujur. Cara lama sudah makin berat untuk dipertahankan. Karena itu, sekarang saatnya kita bicara solusi baru. Solusi yang tidak lagi bergantung pada BBM, tapi bisa menjawab kebutuhan irigasi pertanian ke depan. Petani hari ini butuh sistem irigasi yang hemat energi, supaya biaya operasional bisa ditekan. Selain itu, sistemnya harus andal dan mandiri, tidak tergantung pasokan solar, tidak panik saat harga BBM naik, dan tetap bisa jalan meskipun lokasi jauh dari jaringan listrik. Yang tidak kalah penting, mudah dioperasikan. Petani tidak perlu ribet, tidak perlu teknisi setiap saat, cukup sistem yang simpel tapi kerja nyata. Dan tentu saja, solusi ini berkelanjutan untuk jangka panjang. Nah, dari kebutuhan inilah muncul satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan di lapangan. Kita masuk ke solusi irigasi yang memanfaatkan sumber energi yang paling melimpah di Indonesia, yaitu matahari. Sebenarnya apa sih pompa air tenaga surya itu? Nah, secara sederhana, pompa air tenaga surya adalah sistem irigasi pertanian yang menggunakan energi matahari sebagai sumber listriknya. Jadi, listriknya tidak dari PLN, tidak dari genset, dan tidak dari BBM. Ketika matahari bersinar, panel surya akan menghasilkan listrik. Listrik inilah yang langsung digunakan untuk menggerakkan pompa air. Artinya, pompa bekerja otomatis saat energi matahari tersedia. Air yang dipompa ini bisa langsung dialirkan ke lahan, atau bisa juga ditampung dulu di kolam atau tandon. Yang paling penting, sistem ini tidak membutuhkan BBM sama sekali. Tidak perlu beli solar, tidak tergantung pasokan, dan tidak pusing
dengan fluktuasi harga BBM. Jadi konsepnya sederhana. Matahari jadi sumber energi, pompa jadi penggerak air, dan petani bisa fokus ke produksi. Nah, setelah kita memahami apa itu pompa tenaga surya, sekarang muncul pertanyaan penting. Kenapa teknologi ini sangat cocok untuk pertanian? Jawabannya sederhana, karena karakter matahari dan kebutuhan pertanian itu saling selaras. Di sektor pertanian, kebutuhan air paling tinggi biasanya muncul saat cuaca panas dan musim kemarau. Di saat yang sama, justru intensitas matahari sedang paling besar. Artinya, ketika tanaman paling butuh air, energi untuk memompa air juga sedang melimpah. Saat disinilah pompa air tenaga surya bekerja secara optimal. Pompa tidak dipaksa bekerja di waktu yang salah. Ia bekerja di saat air benar-benar dibutuhkan, mengikuti ritme alami pertanian. Jadi sistem ini bukan hanya soal teknologi, tapi menyesuaikan diri dengan siklus alam pertanian itu sendiri. Nah, pompa air tenaga surya sebagai solusi strategis irigasi pertanian. Dari berbagai tantangan irigasi yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa lihat bahwa petani sebenarnya tidak hanya butuh pompa, tetapi butuh solusi irigasi yang strategis dan berkelanjutan. Disinilah pompa air tenaga surya menjadi sangat relevan. Pertama, dari sisi energi. Pompa ini memanfaatkan energi matahari yang gratis, tersedia setiap hari dan tidak tergantung pasokan luar. Hal ini sangat cocok untuk wilayah pertanian yang jauh dari jaringan listrik atau lokasi yang sulit dijangkau PLN. Yang kedua, dari sisi lingkungan. Pompa air tenaga surya bekerja tanpa pembakaran bahan bakar. Artinya tidak ada asap, tidak ada emisi, dan tidak ada kebisingan. Yang ketiga, dari sisi teknologi. Pompa air tenaga surya termasuk teknologi yang tepat guna, mudah dioperasikan, perawatannya sederhana, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kapasitasnya juga fleksibel, mulai dari kebutuhan kecil sampai sistem irigasi pertanian dengan skala besar. Setelah kita melihat bahwa pompa air tenaga surya menjadi solusi strategis irigasi pertanian, sekarang kita membahas keunggulan utama secara lebih spesifik. Keunggulan pertama adalah dari sisi energi. Pompa air tenaga surya menggunakan energi matahari yang gratis dan tersedia sepanjang tahun. Artinya petani tidak lagi pusing memikirkan pasukan solar, kenaikan harga BBM, atau jadwal pengisian bahan bakar. Yang kedua dari sisi biaya operasional. Karena tidak ada BBM dan tidak ada listrik PLN, biaya operasionalnya bisa dibilang sangat rendah, bahkan mendekati nol. Keunggulan berikutnya adalah operasi yang otomatis dan minim perawatan. Pompa akan bekerja mengikuti ketersediaan sinar matahari tanpa perlu operator setiap hari. Kemudian dari sisi lingkungan, sistem ini jelas lebih ramah. Tidak ada emisi gas buang, tidak berisik, dan aman digunakan di area pertanian maupun dekat pemukiman. Dan yang tidak kalah penting, umur sistemnya panjang. Dengan desain yang tepat, pompa air tenaga surya bisa beroperasi hingga 20 tahun atau lebih. Next. Nah, di sini kita coba bandingkan secara sederhana dua sistem irigasi yang paling sering digunakan di lapangan, yakni pompa berbasis BBM dan pompa air tenaga surya. Kita mulai dari pompa BBM terlebih dahulu, di mana sistem ini memang sudah lama digunakan dan familiar bagi petani. Akan tetapi, setiap hari petani harus menyediakan BBM, melakukan servis rutin seperti ganti oli dan filter, dan yang paling terasa biayanya tidak pernah pasti karena sangat tergantung harga solar di pasaran. Selain itu, pompa BBM juga menimbulkan kebisingan dan emisi gas buang. Kemudian, untuk pompa air tenaga surya, sistem ini bekerja tanpa BBM, sehingga tidak ada lagi biaya harian untuk bahan bakar. Dari sisi biaya,
energi matahari itu gratis dan stabil. Jadi biaya energi bisa diprediksi dengan lebih baik. Operasinya juga senyap dan bersih. Sangat cocok untuk pertanian modern yang berorientasi jangka panjang. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, pompa air tenaga surya menawarkan kepastian biaya, kemudahan operasional, dan keberlanjutan. Sedangkan pompa BBM cenderung memiliki biaya dan risiko yang terus meningkat. Next. Nah, berikut kami tampilkan gambaran umum dari sistem pompa air tenaga surya, di mana sumber energinya yakni panel surya atau solar generator. Panel ini berfungsi menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Selama matahari ada, sistem punya sumber energi untuk bekerja. Kemudian listrik dari panel surya tersebut masuk ke controller. Controller ini bisa dibilang otak dari seluruh sistem pompa air tenaga surya. Tugasnya yakni mengatur aliran daya ke pompa, menyesuaikan dengan intensitas matahari, dan memastikan pompa selalu bekerja di kondisi paling optimal. Kemudian dari controller, listrik digunakan untuk menjalankan pompa air. Tergantung kebutuhan, pompanya bisa berupa pompa submersible untuk sumur dalam atau pompa surface untuk sumur dangkal. Kemudian air yang dipompa ini dialirkan ke water storage. Nah, water storage ini digunakan untuk menyimpan air, jadi sistemnya tidak menyimpan energi listrik menggunakan baterai karena banyak pertimbangan yang kami banyak hal yang kami pertimbangkan untuk menggunakan baterai, seperti mahalnya harga baterai, kemudian rawan untuk dicuri. Jadi kami arahkan untuk menggunakan water storage atau tandon. Jadi air akan tetap mengalir ketika malam hari atau saat cuaca mendung. Kemudian dari tandon tersebut dialirkan ke lahan atau ke pengguna menggunakan water distribution. Bisa berupa saluran terbuka, pipa, atau aplikasi irigasi tetes, sprinkle atau sistem lain sesuai kebutuhan. Selain itu, untuk aplikasi tertentu, Lawrence juga menyediakan opsi operasi hybrid. Jadi, jika memang dibutuhkan untuk operasi 24 jam, pompa kami bisa untuk dihybrid menggunakan PLN ataupun genset. Lalu kenapa harus memilih Lawrence? Alasan pertama adalah efisiensi yang tinggi. Dengan energi matahari yang sama, pompa Lawrence bisa menghasilkan 30 sampai 100% air dibandingkan sistem lain. Kemudian alasan kedua yakni sistemnya terhubung. Ini eh, eh, bahasanya Internet of Things. Jadi pompa kami bisa dikontrol, dimonitoring melalui HP, menggunakan komunikasi Bluetooth. Jadi bisa dikontrol jarak dekat menggunakan Bluetooth atau bisa juga jarak jauh menggunakan PC. Tetapi ada tambahan komponen bernama Base Commander. Kemudian alasan ketiga yakni desain yang off-grid, di mana Lawrence sejak awal memang dirancang untuk daerah tanpa listrik, daerah terpencil, dan kondisi lapangan yang berat atau ekstrim. Dan yang terakhir, perangkat lunak kompas. Jadi di pompa Lawrence ini ada yang namanya software kompas untuk melakukan perencanaan sebelum memasang pompa. Jadi semua sistem Lorentz tidak dirancang berdasarkan perkiraan, tapi menggunakan software kompas untuk menghitung kebutuhan. Sebagai tambahan informasi bagi Bapak Ibu dan yang mungkin merasa khawatir karena belum memiliki latar belakang kelistrikan, pompa atau mekanik, tapi ingin mulai belajar dan memahami pompa air tenaga surya. Tidak perlu khawatir karena kami menyediakan aplikasi Kompas dari Lawrence yang merupakan aplikasi perencanaan sistem pompa air tenaga surya
yang sangat mudah digunakan, bahkan oleh orang awam sekalipun. Aplikasi Kompas ini kami berikan secara gratis, akan tetapi kami perlu membutuhkan nomor HP atau dan juga email untuk mendaftarkan license dari Lawrence-nya. Bapak Ibu bisa menghubungi admin kami untuk mendaftarkan akun Kompas Bapak Ibu. Next. Nah, tampilan aplikasi dari software Kompas seperti ini, di mana Bapak Ibu hanya memerlukan tiga parameter utama. Yang pertama ada lokasi, yang kedua ada total dynamic head, dan yang ketiga ada kebutuhan air harian. Nah, dari tiga parameter tersebut, ketika sudah dimasukkan, maka akan tampil rekomendasi pompa apa yang digunakan, berapa kapasitas panel yang digunakan, dan berapa air output air per harinya gitu. Nah, nanti akan tampil atau keluar PDF seperti ini, reportnya. Seperti contohnya, ini kami mendesain di Palembang dan muncul rekomendasi pompa dengan kapasitas output per harinya sebesar 300 meter kubik dengan total dynamic head-nya 65 meter, dan di bawahnya ini ada rekomendasi pompa apa yang digunakan, yakni PSK 21 CSJ 4210 dengan kapasitas panel sebesar 30.600 watt dan apa saja aksesoris yang digunakan. Next. Nah, di bawah eh, data tadi ada grafik bulanan. Jadi ada grafik output air per bulannya berapa dan rata-ratanya sebesar 369 meter kubik, dan output air per hari atau per jam. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari jam berapa pompa menyala dan mengeluarkan air berapa sampai pompa mati jam berapa dan berapa mengeluarkan airnya. Seperti itu. Nah, keberhasilan pompa air tenaga surya ini sangat ditentukan oleh perencanaan sistemnya. Bukan soal pompa mahal atau panen banyak, tapi soal desain yang tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Ada beberapa parameter utama yang perlu diperhatikan saat mendesain sistem pompa air tenaga surya. Yang pertama, kebutuhan air harian. Ini biasanya di pompa air tenaga surya dihitung dalam meter kubik per hari. Yang kedua, total dynamic head. Ini jarak dari sumber air sampai titik tertinggi distribusi air. Kemudian adalah lokasi. Ini untuk menentukan intensitas matahari. Dan yang terakhir, apa aplikasinya? Apa jenis aplikasinya? Apakah untuk irigasi atau untuk air bersih atau yang lain? Jadi bisa disimpulkan, desain yang tepat adalah kunci keberhasilan agar sistem pompa air tenaga surya bekerja optimal, awet, dan efisien dalam jangka yang panjang. Next, kami tampilkan beberapa portofolio Dengan pemasangan memberikan bantuan kami. pompa air tenaga surya kepada petani di Cilacap. Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, bantuan pompa air tenaga surya ini merupakan salah satu program untuk masyarakat kurang mampu dalam membantu kegiatan usahanya dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kita terhadap energi fosil. Misalkan yang selama ini petani-petani kita menggunakan pompa air dengan BBM, baik solar maupun pertalite, diganti dengan tenaga surya atau PETS. Pengembangan PETS juga dikembangkan untuk mendukung produktivitas dan mengurangi beban petani kita
terhadap energi fosil di dalam melaksanakan produksinya. Keberadaan mesin pompa air tenaga surya ini diharapkan memudahkan para petani untuk mendapatkan air dan hasil panen yang lebih maksimal. Mesin pompa air tenaga surya ini mampu mengairi lebih dari 30 hektar sawah. Ada sekitar 100 petani yang menjadi penerima manfaat langsung dari bantuan ini. Terus semenjak ada ini kita lebih gampang, lebih mudah. Intinya kita tinggal tunggu dari petugas sudah tahu lah gitu ya. Kita tidak perlu mesin pompa lagi, kita tinggal tunggu ini, mereka udah tahu petugasnya, kita lebih nyaman, lebih pengharapan lebih mudah intinya. Terus hasil lebih maksimal, biasanya kan 1 hektar dapat 6 ton, itu 7 sampai 8 kita dapatnya. Staf pelaksana pemerintah desa Adiraja, Suhada menuturkan bahwa bantuan mesin tenaga surya itu menjadi solusi konkret bagi permasalahan sulitnya air di musim kemarau. Jika sebelumnya pada musim kemarau risiko gagal panen tinggi, maka sejak adanya bantuan mesin pompa tenaga surya ini, petani mudah mendapatkan air. Di musim MT2 biasanya kita gagal panen karena keterbatasan fasilitas berupa pompa air, mesinnya yang harus banyak, masing-masing peratnya harus punya mesin sendiri, dan itu memerlukan BBM yang banyak setiap harinya. Nah, misalkan satu hari dok siangnya itu kita bisa menghabiskan 100.000 untuk satu mesin. Nah, pada satu mesin itu hanya dimiliki untuk satu orang, paling banyak untuk 1 hektar itu nggak sampai penuh dalam satu hari. Tapi itu melalui PATS ini itu bisa dalam satu hari bisa menjangkau 5-10 hektar, tergantung situasi cuacanya atau volume kekeringannya seperti apa begitu. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah akan terus mengembangkan dan berinovasi terhadap energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. Nah, untuk pompa ini kami pasang di Desa Adiraja, Cilacap, Jawa Tengah, menggunakan pompa Lawrence tipe PSK27 CSJ 951, menggunakan kapasitas panel sebesar 12.300 watt peak dan output per harinya sebesar 900 meter kubik. Untuk pompa ini kami pasang di Desa Klandegan, Purworejo, Jawa Tengah, menggunakan Lawrence PSK 215 CS G152. Pompanya pompa servis dengan kapasitas panel sebesar 18.000 peak dan output perharinya 1.500 meter kubik. Sirdo, haroro aku samo sirdo, iro asalhu saitongi ngotoku, saleleng ngoluku, bubujiho. Iro asalhu saitongi ngotoku, saleleng ngoluku, bubujiho. Ini pompa yang paling besar yang pernah kami pasang di Desa Sinagauruk, Pandiangan, Samosir, Sumatera Utara, dengan pompa Lawrence tipe PSK 240 CSJ 123 dengan kapasitas panel sebesar 66.000 watt peak dan output per hari 1.300 meter kubik.
Ini yang terbaru di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, Aceh. Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 mendapatkan alokasi dana Impres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera 1 mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari sangat efisien. Setelah sistem selesai dipasang, pompa air baku mulai beroperasi menggunakan energi surya. Hasilnya sangat luar biasa. Mantap. Desa Ulengeu, lokasi 2, air sudah keluar. Gimana Pak? Bersih Pak? 30 bersih, aman ya? Keuntungan dari model ini sangat dirasakan oleh para petani karena bisa memotong biaya operasional pompa. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat memantau kinerja sistem secara real time, sehingga memudahkan perawatan dan pemeliharaan. Untuk debit dan segala macam nanti ada di sini di aplikasinya. Para masyarakat dan petani cukup hanya memelihara bangunan dan jaringan irigasinya saja tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak atau membayar rekening listrik. Kita harapkan hal ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan potensi energi surya sehingga outcome-nya dapat menambah hasil pertanian dengan meningkatkan periode tanam. Kakao adalah Selain itu hasil juga tapi pompa kami bagaimana bisa jika hasil digunakan panen untuk terancam karena krisis air? irigasi tetes. Saatnya berubah untuk bertani lebih cerdas. Di Desa Pemburia, Kelaka Timur, kami menemukan bahwa Untuk para petani kakao masalah ini masih kami bergantung pada air lakukan di hujan. kebun Untuk kakao itu, sebagai Desa langkah awal mengatasi Desa tantangan Purwa, ini, Kelaka kami Timur, memulai Sulawesi kegiatan Tenggara survei, investigasi, menggunakan dan pompa desain. Lawrence Di sini kami S1700. menganalisis sumber air hingga topografi lahan untuk merancang sistem yang lebih efisien. Kami menemukan solusi dengan pemasangan pipa utama dan dripper dalam pembuatan irigasi pintar dapat menyalurkan air langsung ke zona akar tanaman kakao. Dengan sistem otomatis, penyiraman kini dapat diatur sesuai jadwal tanpa perlu adanya tenaga manual. Teknologi ini bukan hanya milik Denplot, tetapi kami juga mengajak para petani desa Pemburia untuk mengoperasikan secara langsung. Kini mereka dapat melihat masa depan kakao yang lebih tangguh dan modern, yang bebas dari rasa cemas musim kemarau. Mari dukung terus transformasi pertanian presisi di Sulawesi Tenggara. Pertanian itu keren, pertanian itu masa depan. Nah ini yang terbaru. Ini di Desa Kalibuntu, Brebes, Jawa Tengah, menggunakan pompa PSG 315 PSG 151. Ini bekerjasama dengan BRMP.
Nah, kalau tadi kita bicara soal desain dan teknologinya serta beberapa pengaplikasiannya, sekarang kita lihat manfaat yang langsung dirasakan di lapangan, khususnya oleh petani dan pengelola irigasi. Yang paling terasa tentu tidak perlu beli lagi BBM. Ini langsung menghilangkan biaya harian selama ini cukup memberatkan para petani. Manfaat berikutnya yakni irigasi jadi lebih rutin dan terjadwal. Karena pompa bekerja otomatis mengikuti matahari, air bisa dipompa secara konsisten setiap harinya. Dengan irigasi yang lebih stabil, biaya operasional otomatis menurun. Dampak akhirnya adalah produktivitas dan hasil panen semakin meningkat. Jadi manfaatnya bukan hanya di sisi teknologi, tapi langsung terasa di biaya, waktu, dan hasil pertaniannya. Kemudian untuk keuntungan jangka panjangnya, yang pertama adalah investasi yang berkelanjutan. Di awal memang ada investasi sistemnya, tapi setelah itu biaya berjalan sangat kecil untuk biaya operasional, sehingga manfaatnya bisa dirasakan bertahun-tahun. Yang kedua, biaya energi bisa diprediksi. Yang selanjutnya, dari sisi keawatan sistem, pompa air tenaga surya dirancang untuk bekerja jangka panjang, minim komponen aus, dan perawatannya sederhana. Dengan desain yang tepat, sistem bisa bertahan hingga 20 tahun atau lebih. Keuntungan lainnya, risiko fluktuasi harga energi menjadi sangat rendah. Dan yang terakhir, sistem ini mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Sebagai penutup dari materi hari ini, kita bisa simpulkan bahwa pompa air tenaga surya bukan lagi sekedar alternatif, tapi sudah menjadi pilihan strategis untuk irigasi pertanian. Teknologi ini hadir sebagai solusi nyata atas berbagai tantangan irigasi yang selama ini kita hadapi, menjadi biaya BBM, keterbatasan listrik, hingga ketidakpastian akibat perubahan iklim. Dengan pompa air tenaga surya, kita bisa mengurangi ketergantungan pada BBM dan secara langsung mendorong kemandirian energi bagi petani. Sistemnya efisien karena memanfaatkan energi matahari yang gratis, andal untuk jangka panjang, dan tentu berkelanjutan. Jadi berinvestasi pada pompa air tenaga surya hari ini bukan hanya soal penghematan biaya, tapi langkah nyata untuk masa depan irigasi pertanian yang lebih mandiri, stabil, dan berkelanjutan. Suryawa siap menjadi mitra strategis, siap mendukung pertanian dan pengelolaan air yang mandiri, efisien, serta berkelanjutan. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendaftarkan akun Kompas secara gratis, bisa menghubungi admin kami di nomor yang tertera di layar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Bila selaku MC. Baik, terima kasih atas materi dari Bapak Ubi. Kepada Bapak Ibu peserta, sebelum memasuki ke sesi tanya jawab, kami menginformasikan bahwa link presensi telah dibagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran, dan kami ingatkan kembali bahwasannya data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Dan saya izin mengingatkan kembali, ketika nanti mengisi link presensinya, mohon untuk mengisikan data yang benar ya Bapak Ibu, terkait nama ataupun nomor HP. Karena nanti sertifikat dan PPT materi ataupun record video kita webinar hari ini akan kami bagikan secara langsung maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan webinar dan kami kirimkan melalui pesan WhatsApp. Oleh karena itu kami meminta kepada Bapak Ibu untuk mengisi nomor WhatsApp yang benar karena nanti kita bagi-bagi informasinya itu melalui pesan WhatsApp tersebut. Silakan mengisi link presensinya Bapak Ibu yang sudah kami bagikan di kolom chat.
Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menulis pertanyaan di kolom chat, nanti akan langsung dibacakan oleh Bapak Ubi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pompa tenaga surya. Ya, untuk pertanyaan dari Bu Iram, minta tolong contoh satu unit pompa membutuhkan listrik berapa kWh, bisa memompa berapa debit air, untuk berapa kilometer jarak, dan untuk berapa hektar sawah. Terima kasih. Nah, ini saya contohkan menggunakan pompa PS2 1600 CSC 87. Ini di datasheet pompanya. Jadi di datasheet ini tidak di tidak ada di website ataupun dimanapun, tapi Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi Kompas. Jadi kami sarankan untuk mendownload dan membuat akun Kompas itu sendiri. Nah, seperti contohnya untuk pompa PS2 1600 CSC 87 dengan headnya maksimal di 40 meter dan flow rate-nya 13 meter kubik per hari, di mana jika di konversi menjadi liter per detik, ini dia sudah ada di 3,6 liter per detik. Nah, kita asumsikan 1 hektar sawah itu tiap detiknya membutuhkan 1,2 liter per detik air. Nah, jika menggunakan pompa ini dengan output air sebesar 3,6 liter per detik, maka pompa ini bisa mengairi air sebesar
sawah 3 hektar. Jika dimanajemen dengan baik lagi, maka pompa ini bisa sampai mencapai 9 hektar sawah. Dan hal ini bisa juga dipertimbangkan dengan komoditas apa yang ditanam. Jika padi malah semakin besar lagi hektarannya. Seperti itu. Mari Bapak Ibu, barangkali ada informasi yang sekiranya masih belum dipahami atau masih mengganjal di hati nih, bisa disampaikan pertanyaannya di kolom chat, biar nanti bisa dibantu oleh Bapak Ubi untuk menjelaskan kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan akun Kompas, bisa langsung menghubungi nomor yang sudah di-share oleh admin di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan nomor aktif dan email yang bisa digunakan untuk mendaftarkan lisensinya. Untuk pertanyaan dari Ibu Leni, kira-kira berapa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membuat pompa yang baru diterangkan Bapak? Untuk biayanya bisa langsung dibicarakan dengan distributor kami, akan tetapi sebagai informasi, pompa kami yang paling kecil harganya mulai dari 60 juta. Untuk detailnya bisa langsung menghubungi partner distributor kami. Kemudian dari eh, Yuski Fuadi, apakah dalam beroperasinya pompa ini juga butuh baterai pada instalasinya? Tidak perlu, karena sistem kami eh, direct atau langsung dari panel surya ke controller dulu, kemudian ke pompa. Akan tapi apabila Bapak Ibu berkenan untuk menggunakan baterai, pompa kami bisa include baterai. Akan tapi biasanya kami tidak menyarankan karena beberapa hal yang ada beberapa hal yang kami pertimbangkan seperti harganya yang mahal dan rawan dicuri. Biasanya kami tidak menyarankan untuk menggunakan baterai, tetapi bisa dilakukan hybrid atau menggunakan water storage ketika aplikasinya digunakan selama 24 jam. Gitu. Nah, untuk dari Bapak Sukri, itu estimasi biaya 60 juta sudah lengkap dengan PV dan pompanya, Pak. Hmm, betul, akan tetapi bisa disesuaikan kembali dan hal tersebut bisa dikoordinasikan dengan partner distributor kami karena kami tidak di PT Surya Kuat tidak menjual secara langsung. Jadi Bapak Ibu yang berminat bisa langsung menghubungi partner distributor kami. Ya, mungkin itu saja bisa saya kembalikan lagi ke Mbak Bila.
Oke, dari Pak Mulyadi mungkin terakhir ini ya. Berarti sistem ini hanya dikhususkan untuk beroperasi pada siang harinya saja ya Bapak. Betul. Karena pompa kami menggunakan pompa air tenaga surya, jadi sumber utamanya adalah panel surya atau solar generator, di mana panel surya ini menghasilkan listrik ketika pagi atau siang hari dan sore hari. Jadi pompa akan menyala ketika tersebut pagi, siang, sore selama 8 jam biasanya. Nah, tetapi bisa juga dioperasikan secara terus-menerus selama 24 jam. Jadi opsinya adalah di hybrid menggunakan listrik PLN ataupun genset. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika ada aplikasi 24 jam. Kita sarankan untuk menggunakan hybrid, menggunakan listrik ataupun genset. Atau jika eh, tidak mau, kita bisa sarankan menggunakan water storage. Begitu. Baik, terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu semua. Dan terima kasih ke Bapak Ubi karena sudah menjawab dari pertanyaan dari rekan-rekan webinar hari ini. Dan untuk pertanyaan yang belum tersampaikan atau pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa langsung ditanyakan di kontak person yang kami bagikan di layar ya Bapak Ibu. Barangkali masih ada tiba-tiba kepikiran nih, mau tanya-tanya soal pompa tenaga surya, boleh menghubungi nomor yang kita bagikan di layar. Dan kami ingatkan kembali bahwa link presensi telah kami bagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran dan presensi ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Dan kami informasikan kembali Bapak Ibu bahwasanya link presensi ini tidak kami bagikan di luar forum webinar. Link presensi ini hanya kami bagikan ketika webinar masih berlangsung. Jadi mohon untuk segera mengisi daftar kehadirannya. Dan izin mengingatkan kembali untuk mengisi nama dan nomor WhatsApp yang benar ya Bapak Ibu yang bisa dihubungi karena nanti untuk sertifikat, materi, dan record video akan kami bagikan melalui pesan WhatsApp. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ubi sebagai pemateri pada webinar hari ini, serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita abadikan momen dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Berapa slide? Kita mulai ya Bapak Ibu, ada 2 slide nih. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk kedua, 1, 2, 3. Baik. Sebelum saya akhiri acara hari ini, ada pantun nih untuk Bapak Ibu peserta webinar. Mentari cerah, sinari ladang. Teknologi hadir, bantu irigasi. Webinar usai, hati pun tenang. Mari bersama wujudkan inovasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang, tetap sehat, dan tetap semangat Bapak Ibu.
Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I mendapatkan alokasi